Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Seperti yang kita tahu ya Sobat Cuan, Bursa Efek Indonesia atau BEI ini lagi ngelakuin perubahan besar-besaran, yaitu reformasi pasar modal Indonesia. Udah ada beberapa inisiatif yang dilakukan dan yang paling baru ini, Bursa Efek ini nih ngumumin adanya rebalancing indeks utama mereka. Itu ada 3 yang paling utama, yaitu indeks LQ45, IDX 30, dan IDX 80. Nah, pertanyaannya, apakah kriteria perubahan tersebut dan rebalancing baru ini jadi peluang atau sebenarnya jadi tantangan ya? Nah, di video ini kita akan bahas gimana cara memaksimalkan strategi investasi di indeks-indeks utama dengan kriteria baru itu. Sebenarnya apa aja sih yang berubah? Kalau Sobat Cuan ngikutin, di 2 episode sebelumnya gue juga udah bahas. Kalau kalian belum lihat, boleh dilihat dulu videonya. Jadi Bursa Efek Indonesia ini ngeluarin status saham-saham yang terkonsentrasi tinggi, jadi dimiliki oleh sekelompok tertentu, atau istilahnya High Shareholding Concentration atau HSC. Kalau gue rangkum dari pengumumannya bursa, ada 2 komponen utama yang mereka masukkan. Yang pertama yaitu pengetatan free float. Jadi saham-saham yang masuk ke 3 indeks utama ini minimal punya free float 10%. Yang kedua dan yang paling penting itu berkaitan sama si HSC itu, yaitu saham-saham yang masuk kategori HSC itu otomatis akan dikeluarkan sama Bursa Efek dari ketiga indeks utama itu. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk saham-saham yang masuk ke indeks utama ini, ke indeks acuan itu benar-benar saham yang liquid, yang benar-benar saham yang bisa diperdagangkan oleh publik. Maksudnya kalau kepemilikan terbatas berarti kan dipegang oleh sekelompok tertentu aja. Kalau free float-nya banyak, besar, dan bukan HSC, ya berarti kan publik mayoritas yang bertransaksi di saham tersebut. Sebenarnya tujuannya tuh ya untuk biar lebih fair untuk pembentukan harga pasarnya sesuai dengan demand and supply yang terjadi di pasar. Nah, sekarang kita masuk ke hasilnya. Ini dari indeks LQ45 dulu ya. Di evaluasi mayor kali ini, bursa mengeluarkan 5 saham, yaitu ada Barito Renewable Energy atau kode sahamnya Brand. Yang kedua yaitu PT Ciputra Development atau CTRA. Yang ketiga ada Dian Swastatika Sentosa atau DSSA. Yang keempat ada Medica Loka Hermina atau kode sahamnya HIL. Yang terakhir ada Trimegah Bangun Persada atau NCKL. Kelima saham itu digantikan oleh 5 saham lainnya itu pendatang baru, yaitu ada Petrindo Jaya Kreasi atau kode sahamnya Cuan. Yang kedua ada Dharma Henwa, itu kode sahamnya Dewa. Yang ketiga ada ESA Industri Indonesia atau kode sahamnya ESA. Yang keempat ada Harta Dinata Abadi. Dan yang terakhir nih, menurut gue ya cukup mengejutkan, yaitu ada Solusi Sinergi Digital atau kode sahamnya Wi-Fi yang punyanya afiliasinya Hashim. Selain di indeks LQ45, ada perubahan juga di indeks yang tadi ya, di IDX 80. Nah, di IDX 80 ini si Bursa Efek Indonesia juga keluarin saham Brand, saham NCKL, dan DSSA. Nah, kalau untuk DSSA sama Brand sendiri kita udah tahu ya, Bursa sendiri udah masukin kedua saham itu sebagai saham High Shareholding Concentration. Nih kalau kita lihat lagi, cek datanya per 30 Maret 2026, tingkat konsentrasi kepemilikannya Brand itu 97,31%. Sedangkan DSSA itu 95,76%. Selain ketiga saham itu tadi, Bursa Efek Indonesia juga keluarin saham Bank BTPN Syariah atau kode sahamnya BTPS, dan Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel yang sering mungkin yang common didengar atau MTEL dari indeks IDX 80. Di IDX 30 bursa cuma ngeluarin 1 saham nih, yaitu PT Indosat Tbk atau ISAT. Indosat ini digantiin sama sahamnya grup Boy Thohir ya, yaitu Alamtri Mineral Indonesia atau ADMR. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih itu saham-saham keluar, sebenarnya perhitungan rinciannya cuman tim bursa yang tahu. Cuman kalau dari pengamatan gue ya sebenarnya tuh bursa tuh pengen nunjukin kalau saham-saham yang ada di indeks unggulan itu ya benar-benar yang saham unggulan. Ini bukan ngelihat dari seberapa besar perusahaannya, seberapa besar story-nya, seberapa besar produknya gitu, tapi maksudnya ya fundamentalnya kuat. Terus secara likuiditas tuh bener-bener ada yang transaksi, jadi nggak dipegang oleh sekelompok tertentu, jadi arahnya memang sudah ke situ. Nah, sebenarnya kenapa sih 3 indeks utama ini penting? Ya karena 3 indeks utama ini jadi acuan buat banyak investor. Bukan cuma investor retail kayak gue atau kayak lo, tapi termasuk pengelola dana besar
atau fund manager, mulai dari reksadana, dana pensiun, ETF itu juga bisa ngacu dari indeks utama ini. Makanya benar-benar harus dicari saham yang investable, artinya bisa ditransaksikan dengan mudah, likuiditasnya juga ada. Maksudnya kalau kita punya dana gede, kalau kita mau jual, ada yang beli. Kalau kita mau beli, ada yang jual gitu barangnya. Kalau kita tarik lebih jauh, dengan kriteria baru ini dan hasil rebalancing yang akan berlaku 4 Mei nanti, ini tuh bukan sekedar perubahan biasa. Menurut gue ya, ini perubahan gimana cara market memilih saham. Jadi saham-saham yang masuk ke indeks utama ini, saham-saham yang emang likuiditasnya tuh beneran dari pasar. Emang harga yang terbentuk tuh price recovery-nya tuh iya harga pasar gitu. Nah terus gimana nih sebagai investor retail? Mungkin kalau investor-investor fund besar, mereka akan melakukan rebalancing. Terutama mereka yang punya produk yang indexing ya, mengacu ke salah satu atau ketiga indeks utama itu. Biasanya mereka itu bakal ngelakuin rebalancing sebelum si saham-saham itu efektif. Misalkan si 5 saham itu kan efektifnya 4 Mei 2026. Biasanya nih setelah pengumuman mereka udah mulai ngatur-ngatur posisi, kira-kira ada nggak ya yang harus dikurangin, harus ditambah, itu biasanya tuh mereka gitu. Ini umum, nggak cuman di indeks dalam negeri, tapi di indeks global kayak MSCI gitu, biasanya fund manager udah mulai bergerak sebelum tanggal efektifnya. Sebenarnya gimana nih buat kita investor retail? Saran yang pertama dari gue adalah jangan terlalu fokus sama saham-saham yang keluar aja. Mungkin kita bisa ngeliat potensi di saham-saham yang masuk. Secara umum nih, kalau saham yang masuk ke indeks utama ini, mereka akan dapat aliran dana. Yaitu yang tadi gue bilang, si fund manager bakal rebalancing. Jadi mereka mulai mungkin mencicil untuk akumulasi saham-saham yang masuk. Nah, Sobat Cuan bisa manfaatin momentum itu. Yang kedua, kalau saham-saham yang keluar itu, ya kebalikannya, mereka akan cenderung dapat sentimen negatif karena fund manager bakal ngurangin atau ngejual porsi mereka di saham-saham yang keluar. Sebenarnya yang jadi highlight ini yaitu yang cukup menarik adalah DSSA dan Brand. Tekanan kedua saham itu nggak cuma sekedar keluarnya dari indeks utama LQ45. Nah, mereka itu juga dapat sentimen negatif dari MSCI. Apalagi MSCI kan udah kasih pengumuman kalau misalkan saham yang masuk kategori high shareholding concentration tuh nggak akan masuk ke indeks mereka. Jadinya pasar udah tahu kalau Brand dan DSSA bakal keluar dari MSCI. Itu sentimen negatifnya masih cukup tinggi. Jadi kalau dari gua ngobrol sama beberapa analis, mereka menyarankan untuk wait and see dulu deh kedua saham ini sampai emang sentimen negatifnya tuh bener-bener hilang. Jadi mulai rebalancing Mei ini dan seterusnya udah mulai ke arah-arah saham yang benar-benar investable. Gimana cara manfaatin peluangnya? Bisa manfaatin momentum tradingnya, kenaikan harga, atau sebaiknya ada yang bisa dihindarin dulu. Atau sebenarnya kalau misalkan mau cicil beli aja, nggak perlu trading, is okay. Sesuaikan dengan time horizon kalian, mau berapa lama, apalagi beberapa saham di LQ45 itu lagi terkoreksi, lagi turun juga. Mungkin bisa jadi pertimbangan kalian gitu. Nah, sekian video Cici Cuan kali ini. Semoga kalian bisa dapat insight yang bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya saran, komentar, atau mau gue bahas apa, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.